Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Ekonomi dengan topik laporan keuangan. Oke, untuk soal nomor 1, data perusahaan angkutan selamat sebagai berikut. Beban gaji 30 juta rupiah, pendapatan komisi 3.350.000 rupiah, beban listrik, air, dan telepon 2.350.000 rupiah, pendapatan jasa 45 juta rupiah, beban asuransi 5 juta rupiah, beban sewa 10 juta rupiah, pengambilan pribadi 2.500.000 rupiah, beban lain-lain 1 juta rupiah. Dari data di atas, besarnya laba rugi adalah A. Laba 2.500.000 rupiah, B. Rugi 2.500.000 rupiah, C. Laba 1 juta rupiah, D. Rugi 1 juta rupiah, dan E. Laba 0 rupiah. Nah, untuk mencari laba atau rugi, rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Jadi, dalam perhitungan, kita hitung dulu pendapatannya. Pendapatan ada pendapatan komisi 3.350.000 rupiah, kemudian pendapatan jasa sebesar 45 juta rupiah, sehingga jumlah pendapatan 48.350.000 rupiah. Kemudian untuk beban gaji 30 juta rupiah, beban listrik, air, dan telepon 2.350.000 rupiah, beban asuransi 5 juta, beban sewa 10 juta, dan beban lain-lain 1 juta rupiah. Jadi yang tidak masuk dalam akun untuk menghitung laba rugi itu adalah pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi itu dihitung pada saat untuk perubahan modal. Jadi total bebannya adalah 48.350.000 rupiah. Nah, di sini kita dapati jumlah pendapatan dengan jumlah bebannya sama, sehingga total pendapatan dikurangi total beban sebesar 48.350.000 rupiah, maka labanya adalah 0 rupiah. Ya, sehingga jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Data dari PT Terang Bulan sebagai berikut. Penjualan tunai 280 juta rupiah, penjualan kredit 60 juta rupiah, pembelian tunai 160 juta rupiah, pembelian kredit 100 juta rupiah, beban angkut pembelian 20 juta rupiah, potongan penjualan 16 juta rupiah, potongan pembelian 28 juta rupiah, persediaan barang dagangan awal 10 juta rupiah, persediaan barang dagangan akhir 25 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, maka yang terjadi pada PT Terang Bulan adalah A. Laba kotor 147 juta rupiah, B. Rugi kotor 147 juta rupiah, C. Rugi kotor 87 juta rupiah, D. Laba kotor 87 juta rupiah, dan E. Laba kotor 120 juta rupiah. Jadi untuk mencari laba rugi kotor dari PT Terang Bulan adalah kita lihat dari pendapatannya dulu ya. Untuk menghitung labanya berasal dari penjualan ya. Penjualan tadi ada penjualan tunai dan penjualan kredit. Berarti kita jumlahkan penjualan 280 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah sama dengan 340 juta rupiah. Potongan penjualan ya 24 juta rupiah, berarti di sini mengurangi, maka penjualan dikurangi potongan penjualan dapat penjualan bersih.
yaitu 324 juta rupiah. Oke, jadi penjualan 280 juta dikurangi potongan penjualan 16 juta, maka penjualan bersihnya adalah 324 juta rupiah. Nah, kemudian kita lihat dari HPP-nya, harga pokok penjualan. Yang pertama persediaan awal 10 juta, kemudian pembelian ditambah pembelian tunai dan kredit jadi 260 juta rupiah, kemudian beban angkut pembelian 20 juta, dan potongan pembelian 28 juta. Ya, jadi pembelian bersihnya adalah 252 juta. Sehingga barang yang tersedia untuk dijual ada 262 juta rupiah. Kemudian ada persediaan akhir yaitu 25 juta, ini juga dikurangkan, maka HPP-nya adalah 237 juta rupiah. Nah, sehingga laba kotornya adalah 87 juta rupiah. Maka jawabannya adalah dodol, yaitu laba kotor 87 juta rupiah. Pada awal tahun 2018, modal usaha dagang Sejahtera menunjukkan saldo 400 juta rupiah. Selama periode 2018, perusahaan memperoleh laba kotor 120 juta rupiah. Beban usaha yang dilakukan sebesar 20 juta rupiah dan pajak penghasilan sebesar 12.500.000 rupiah. Apabila pada akhir tahun 2018 saldo modal menunjukkan nilai sebesar 500 juta, maka periode itu telah terjadi A. Pengambilan prive 12.500.000 rupiah, B. Penyetoran modal 12.500.000 rupiah, C. Pengambilan prive 87.500.000 rupiah, D. Penyetoran modal 87.500.000 rupiah, dan E. Penyetoran modal 100 juta rupiah. Nah, kalau yang ditanya adalah soal seperti ini, maka yang kita cari adalah nilai selisih antara modal yang ada di saldo dengan yang ada di dalam hitungannya. Nah, kita lihat dari pembahasan soal nomor 3. Jadi modal awalnya kan ada 400 juta rupiah. Kemudian laba kotornya 120 juta rupiah. Maka beban usahanya itu dikurangkan ya 20 juta rupiah dan pajak penghasilan sebesar 12.500.000 rupiah. Sehingga laba bersih dari usaha tersebut adalah 87.500.000 rupiah. Nah, berarti di sini modal akhirnya kan ada 487 juta rupiah. Sementara kalau dilihat nilai di buku, catatannya ada 500 juta rupiah. Maka ada selisih antara perhitungan dari modal akhir dengan modal akhir yang di buku. Berarti selisihnya ini adalah 12.500.000 rupiah. Maka kalau ada seperti ini, berarti adanya penyetoran modal ataupun tambahan modal yang disetor. Berarti catatan yang perlu kalian ingat adalah penyetoran modal. Karena laba yang ada di buku lebih tinggi dari yang hasil perhitungan. Sehingga ada kenaikan atau modal bertambah di luar adanya laba. Jadi berarti di sini tambahan modal disetor. Maka jawabannya adalah bola.
penyetoran modal sebesar Rp12.500.000. Oke, itu saja untuk soal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.